Salam sahabat Yes, bagaimana kabarnya? Semoga berkat Tuhan selalu mengalir kepada kita semuanya. Amin. Pada pagi hari ini saya akan membacakan sebagian firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 64 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Engkaulah menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka, sebab kami berdosa terhadap engkau. Kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian, seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Demikian sebagian firman Tuhan dari Yesaya 64 ayat 5 sampai dengan 8, dan kami beri tema engkaulah yang membentuk kami. Sahabat Yes yang dikasihi Tuhan, jika kita bepergian, mungkin kita akan ke toko, kita akan ke apotek, kita akan ke rumah sakit, bahkan kita akan ke warung dan ke rumah makan. Apa yang kita cari setelah kita sampai di tempat yang kita tuju? Pada masa pandemi sekarang ini, apa yang pertama kita cari sebelum kita masuk pada tujuan kita dari rumah? Tentu saja tempat cucian tangan. Kita mencari di mana tempat cuci tangan, kita cuci tangan. Nah, setelah itu apa yang kita cari berikutnya? Kemudian kita mencari apakah di situ ada tisu atau handuk kecil atau lap makan yang tersedia di samping tempat cuci tangan. Kalau di situ ada tisu, kita tinggal ambil satu, kemudian kita membuat untuk mengeringkan tangan dan kita buang di tempat sampah. Tetapi biasanya kalau kita masuk di rumah makan, yang tergantung di samping tempat cuci tangan adalah serbet makan atau lap makan. Kemudian kita akan berpikir, sudah berapa orang ya yang sudah memakai lap atau serbet makan ini? Kalau saya memakai, padahal sekarang situasi pandemi seperti sekarang ini. Nah, sahabat Yes yang dikasih Tuhan, Yesaya 64 bait yang ke-6 mengaduh kepada Allah dengan menggambarkan keadaan kita seperti serbet makan tadi. Mengapa Yesaya menggambarkan kita seperti serbet makan tadi? Serbet makan itu adalah suatu benda yang banyak dipakai orang untuk membersihkan tangan. Kemudian tangan kita yang meskipun sudah kita cuci dengan bersih, tetapi serbet tadi tidak akan menolak kita untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang melekat dalam tangan kita. Demikian pula sahabat Yes, hidup kita. Bagai serbet yang setiap hari bukan makin bersih,
tetapi menjadi tempat menumpuk dosa. Sebagai seorang yang telah ditebus, seharusnya kita memahami bahwa kita sebenarnya tidak layak datang dan mendekat kepada Tuhan. Tetapi Tuhan telah memilih kita menjadi anaknya, dan Tuhan menjadi Bapa kita. Tuhan menyayangi kita dan membentuk kita. Seperti pada syair lagu yang telah kita dengarkan bersama tadi di depan, yang berjudul Di Tengah Ombak. Sedikit syairnya, yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetes air mata, dan seterusnya. Sahabat Yes yang dikasih Tuhan, banyak penyair membuat syair lagu gereja. Itu sebenarnya kalau kita pahami, syair demi syair itu banyak makna yang terkandung untuk kita semua. Kemudian pada Yesaya 64 ayat ke-8, dengan demikian kita tidak lagi melihat diri kita sebagai orang yang memilih kelayaan, sehingga Tuhan harus bertindak karena kita. Tetapi sebaliknya, hanya karena kebaikan Tuhan, maka kita bisa datang kepadanya dan mengajukan permohonan agar Tuhan tidak meninggalkan kita. Karena Tuhan rindu akan setiap pengalaman hidup kita, mengharapkan Tuhan supaya kita dapat serupa dengan Dia. Yesaya sadar bahwa selama menjadi serbet makan, hidup ini tidak ada artinya. Oleh karena itu, Yesaya minta kepada Tuhan untuk membentuk kita menurut kehendaknya yang terbaik. Sahabat Yes yang dikasih Tuhan, dari serbet di tanah liat, yang sama-sama dua benda yang kotor. Tetapi tanah liat itu masih bisa dibentuk daripada serbet atau lap makan. Sehingga kalau kita menjadi tanah liat, bagaimana Tuhan akan membentuk kita seturut dengan kehendak-Nya dan hidup dapat berguna. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, berkenan Tuhan nama-Mu yang berdosa menghadap kehadirat-Mu, mengaturkan syukur dan terima kasih atas firman yang telah Bapa berikan pada pagi hari ini. Jauh dari apa yang Kau kehendaki Bapa, tetapi kami percaya bahwa Bapa akan mengenapinya. Ikatkan firman yang telah kami dengarkan bersama Bapa dalam hati kami masing-masing, sehingga dapat kami pakai dalam setiap langkah menuju kebaikan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam naungan tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sahabat Yes yang dikasih Tuhan, tadi di atas saya sudah mengatakan, hendaklah kita dapat menjadi orang hidup yang berguna bagi orang lain. Seperti pada syair lagu yang berikut ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus
jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi,